Kalau untuk jatuh cinta, mending jangan jatuh cinta di Jogja. Orang Jogja itu ramah banget. Paling takutin di Jogja kehabisan uang sih. Banyulangi sing ono dhuwur kayangan anjay. Yo, Katain anjing lah. Iya, dikatain itulah. Itu lebih parah lagi. Kalau ke cewek ya masih lebih oke lah. Kalau ke cowok tuh Emang kayak gitu kan diundang, bukan kita yang kayak. Aku Krisanta Simangunsong, asal aku dari Kota Bandung, Jawa Barat. Kuliah aku lagi di Prodi Kedokteran FKKMK Universitas Gadjah Mada. nama aku James Hidaya. Aku di sini sebagai mahasiswa FKKMK UGM Prodi Kedokteran Reguler 2020. Yang dua mana? Yang dua saya. Loh, kamu itu satu. Loh, enggak. Yang satunya Sabur. Yang satunya saya. Perkenalkan, nama saya Salma Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Saya dari Prodi Hubungan Internasional IPREL. Hai, nama aku Naya Sefemi Osa. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku ambil jurusan Hubungan Internasional. Asalnya dari Semarang. Asal aku dari Jambi. Halo, nama saya Jose Kamagi. Saya dari Talaut. Sekarang saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Joshua Beeng, asal dari Talaut, Sulawesi Utara. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Yogyakarta atau biasa disingkat Stimario. Jogja itu istimewa gitu, punya segalanya gitulah. Kamu kalau misalkan main ke Jogja, kamu tuh bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Cuma kalau untuk jatuh cinta, mending jangan jatuh cinta di Jogja. Jadi kan Jogja itu kan kotanya yang perkembangannya itu nggak terlalu signifikan ya infrastrukturnya. Jadi kalau misalkan kita datang ke suatu tempat nih ya, kayak 2 tahun lagi tuh tempat itu tuh biasanya masih sama gitu, nggak ada perbedaannya gitu. Udah gitu, jadi kalau misalnya kita bikin suatu memori sama seseorang yang spesial di tempat ini, ntar 2 tahun lagi kita datang ke situ tuh kayak masih ada terbayang-bayang gitu. Soalnya kan ya gimana ya, maksudnya kan kayak tempatnya tuh masih sama, terus kondisinya sama, terus jadi kayak ya jadi malah galau gitu loh. Ke bawah sih, maksudnya kalau pulang ke Jakarta gitu ya. Kalau pulang ke Jakarta ke bawah sama teman-teman yang teman-teman SMA, teman SMP tuh suka ke bawah dan suka dilihatin, kenapa lu gitu. Soalnya kalau di Jakarta tuh biasanya habitnya adalah kalau misalkan panggilan aku kamu itu berarti udah punya hubungan spesial lebih dari teman gitu. Jadi kalau misalkan kita panggil aku kamu gini ke teman biasa pas SMA atau pas SMP, ntar kayak gitu kayak kenapa lu gitu paling. Kayak dia. Kalau ke cowok geli. Itu lebih parah lagi. Kalau ke cewek ya masih lebih oke lah. Kalau ke cowok tuh ya kayak gitu aja. Oke. James, semua orang punya definisi masing-masing, pengertian masing-masing terhadap istimewanya Jogja gitu. Oke. Kamu sebagai pribadi gitu memaknai istimewanya Jogja apa sih selama 2 tahun ini? Istimewa Jogja kan daerah istimewa Yogyakarta ya. Sebenarnya daerah istimewa Yogyakarta ini udah menjadi rumah kedua lah. Jadi kalau aku pulang ke Jakarta, aku bilang ke teman-teman pulang gitu. Tapi kalau aku mau balik ke Jogja lagi, aku bilang ke mami atau papi itu kayak pulang ke Jogja. Jadi kayak dua-duanya tempat untuk pulang. Entah. Saya dulu yang cerita. Jadi ada beberapa hal yang mungkin masuknya ini ke shock culture, asik shock culture. Jadi kami yang daerah-daerah Talaut, Sulawesi Utara, mungkin masuknya secara kebudayaannya, masuknya sebenarnya orang-orang timur juga sih. Ada perbedaan yang dimana kami itu sangat mudah antara teman dan teman, seperanggang lah, untuk saling memanggil dengan sebutan-sebutan cinta, asik. Jadi misalnya lagi chatan, biasa juga teman laki-laki gitu, terus tiba-tiba manggil
Hawe swa apa i? Oh, jadi artinya sayang kamu di mana? Sebutan sayang itu di daerah-daerah kami itu udah biasa banget. Antara laki-laki itu udah biasa. Sebutan cinta pakai emoticon love dan lain-lain. Nah, yang kita kan shocknya di sini pas kita gunainnya buat teman-teman yang di sini juga kan. Jadi pas di sini komen gitu, sayang kamu lagi di mana? Nah itu dikatain, wah apa sih Jo, gay gitu kamu, kok kayak bencong gitu. Katain anjing lah. Iya, dikatain itulah segala macem. Tapi ya itu yang kita shocknya di situ karena kalau untuk daerah kami sendiri sebenarnya udah merupakan sebuah kebiasaan dan itu yang seringkali jadi tanda tanyanya adalah ketika orang-orang di sini ya, orang-orang daerah sinilah melihat kita yang orang-orang daerah sana, orang-orang daerah kepulauan dan lain-lain, orang timur itu melihat bahwa oh mereka ini keras-keras, mereka ini kayak penjahat gitu kan karena badannya gede, hitam dan lain-lain. Tapi secara mereka yang tidak ketahui adalah bahwa kita itu sangat mudah untuk menunjukkan kasih sayang kita dengan saling panggil teman itu dengan sebutan-sebutan sayang, sebutan kasih. Itu sih aku juga sama si Joshua ini kalau misalnya chatan gini, cinta di mana cinta? Iya. Ih cinta. Mwah. Sayang gimana sayang? Oh hawein di sini ya udah ketemuan gitu. Udah biasa pakai emoticon love mah biasa aja. Tapi orang-orang ya shock gitu barangkali pas lihat chatan kita. Dari lama udah tertarik banget sama Jogja. Dari aku baru masuk SMA itu udah pengen banget kuliah di Jogja. Kenapa kuliah di Jogja? Kuliah di Jogja itu mungkin karena mau cari hal baru ya. Soalnya di Jambi itu kayak masih jauh banget dari Jogja. Jadi aku mau nyari suasana baru aja. First impression. Orang Jogja itu ramah banget. Bener-bener kayak kita lewat di depan mereka itu disapa. Halo mbak, itu pokoknya ramah banget ya. Halo. Apa yang paling kamu takutin? Yang paling takutin di Jogja kehabisan uang sih. Jadi sebagai anak perantauan kalau kehabisan uang nih kita bingung mau makan, mau ini. Jadi ini baru belajar memanage uang sih, manajemen uang. Uang sakuku sebulan 4 juta. Per bulan 2 sih. 2. Dan paling banyak habis buat apa sih? Makan itu paling banyak. Makan tuh bisa 40%-nya lah. Uang jajan per bulan 4 juta. Kalau spend paling banyak mungkin buat fashion sih. Buat fashion. Makan setelah fashion. Number one is fashion. 3 jutaan deh kayaknya. 3 jutaan. Kalau kata temen-temen sama kata keluarga aku sih katanya aku jadi lebih lembut ya dalam berbicara gitu kan. Mungkin karena ke bawah juga suasana di sini, maksudnya kan di sini kalau ngobrol sama temen-temen yang mungkin dari Jogja kan nih kayak yang emang bener-bener monggo gitu kan, gitu kan, kayak yang emang lembut gitu kan. Sedangkan kan kalau di Rubah walaupun mungkin kadang ada sisipan bahasa Sunda, tapi Sundanya juga Sunda yang agak kasar gitu, bukan Sunda yang halus biasanya. Tapi kalau misalnya di sini, jujur setelah kuliah di Jogja jadi pembawaannya lebih soft gitu. Awal-awal kan pas dengernya kayak gimana ya, kayak apa sih lagu Iya. ini? Kalau Kayak di beda gitu kampung kan. dengarnya lagu Jawa itu Apa apaan sih? ini? Iya, siapa juga yang pasang Siapa lagu yang Jawa? putar lagu ini? Nggak suka banget dengar lagu itu, tapi pas di sini Pas di sini karena tiap harinya denger, lama-kelamaan kayak udah jadi kebiasaan gitu. Gak asik tanpa ada Banyu Langit, anjay. Jadi akhirnya jadi kebiasaan tiap hari nyanyi ya lagu-lagu Jawa, lagu-lagu koplo. Udah apa ya? Jadi keseharian gitu. Misalnya kayak lagi diam-diam, tiba-tiba kalau misalnya gabut gitu bikin tugas, biasanya dulu dengar lagu Manado gitu kan, atau lagu-lagu luar negeri. Sekarang mah lebih beralihnya ke almarhum Didi Kempot gitu, kayak lagu apa? Banyu Langit sing ono dhuwur kayangan, anjay.